Halo semuanya. Nah, sekarang kita lagi ada di salah satu museum Bogor, yaitu Museum Tanah dan Pertanian Bogor. Nah, tempatnya ya. jadi lokasinya itu ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 98 yang patokannya tuh dekat-dekat Bogor Trade Mall ya. Terus ada di seberangnya juga ada Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro. Nah, Oke, buat kita cari tahu di museum ini ada apa aja, langsung aja ikutin kita. Yuk. Kita habis registrasi, kita tuh dapat visitor pengunjung. Nah, visitor itu kita gunakan saat kita masih berada di museum. Nah, sama kita juga dapat kayak galeri Museum Tanah dan Pertanian dan peta-peta yang ada di Museum Tanah Pertanian. Nih, ini tuh kita juga dapat stiker ya. Main guys, Nah, buat ini peta lokasi yang ada di kita tuh ada di sebelah mananya. Nah, ada juga kita tuh ada berbagai gedung. Aduh, susah ya. Di museum peta ini kita dapat mengunjungi berbagai gedung, misal gedung A, B, C, dan D. banyak banget ya gedung museum ini. Yap. Jadi museum ini tuh punya 4 gedung, di antaranya tuh ada gedung A, gedung B, gedung C, dan D. Banyak banget sih. Di dalamnya juga ada berbagai jenis Dari mulai biji-bijian, tanaman dan pokoknya banyak lah gitu loh. Jadi di setiap gedung itu pasti punya penjelasan dan ciri khasnya masing-masing. Nah, sekarang kita tuh lagi ada di salah satu gedung museum yang gedung A lah. Sekarang kita tuh juga mau ngejelasin di sini tuh ada ekosistem tanah yang ada di gedung A. Langsung aja yuk. Sebelah kiri kita nih ada tanah potsolik di ekosistem lahan kering. Nah, di sini tuh udah seperti gambarannya tuh ini tuh ada tanah dan hewan-hewan serangga, misal kayak kelabang, rayap, semut, dan banyak lagi di sini tuh. Nah, ini juga ada termasuk padi-padian segala tanaman. Dan ukuran tekstur tanahnya di sini. Nah, selanjutnya di bagian sini tuh ada gambut. Langsung dulu. Nah, jadi tanah gambut itu atau organosol merupakan tanah yang berbentuk dari bahan organik yang berasal dari pelepukan sisa-sisa tanaman. Terjadi dalam jangka waktu yang lama dan umumnya dalam keadaan tergenang. Sifat tanah gambut sangat dipengaruhi oleh sifat vegetasi asal, iklim, dan topografi. Nah, selanjutnya setelah dari gambut, kita akan melihat sebagai alat-alat laboratorium. Nah, kenapa ada alat-alat laboratorium di sini? Dikarenakan tempat ini dulunya sebelum jadi museum, tempat ini menjadi tempat sebagai peneliti tanah atau yang berhubungan dengan pertanian. Nah, oke, selanjutnya di sini tuh ada macam-macam sampel tanah dari berbagai provinsi. Nah, salah satu di sini tuh ada sampel tanah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu di sini ada dari Kalimantan Timur, terus ada Papua Barat dan Riau, dan masih banyak lagi pokoknya. Jadi di sini tuh tempat di mana si peneliti itu udah mencoba banyak sampel, lalu dia taruh di sini semua. Jadi pokoknya banyak itu. Setelah kita udah saya tahu kan yang di sini tuh ada apa aja, sekarang kita bakal mencari tahu ada apa aja sih di museum ini tuh. Sekarang kita tuh mau Melihat berbagai bebatuan. Lanjut di sebelah sini itu ada koleksi bebatuan. Nah, di sini juga ukurannya kan lumayan ya, gede-gede gitu. Cuma sayangnya di sini tuh nggak ada penjelasannya, nggak dikasih penjelasan gitu.
Lalu di depan koleksi bebatuan itu Ada semacam market. market. Nah, lalu di sini tuh marketnya bukan cuma satu kan, bisa lihat di sini juga ada market lainnya. Nah, oke, mungkin kita bakal lanjut ke gedung selanjutnya. Ini kan kita karena sudah explore gedung A ya, jadi kita akan lanjut ke gedung B. Yuk. Ternyata kita tidak boleh masuk ke gedung B dikarenakan tidak dibuka untuk umum. Apa ya? Gedung B ini juga jadi tempat manajemen dari museum-museum ini. Jadi kita langsung lanjut aja ke gedung C dan D. Yuk. Yuk. Setelah dilihat-lihat, di sini tuh ada berbagai sejarah, penjelasan-penjelasan yang unik tentang sejarah pertanian pangan di Indonesia. Dimulai dari abad ke-1 Masehi. Ini juga ada tanaman sumber pangan yang ada di Indonesia. Kayak misal ada jagung, ubi, dan lain-lain sebagainya ada di sini. Nah, jadi di sini juga ada alat, yaitu alat menanam padi. Jadi kan di sini juga ada foto-fotonya nih. Jadi orang dulu itu juga mereka tuh membajak sawah itu menggunakan hewan seperti kerbau, sapi. Tidak seperti sekarang, yang sekarang itu memakai mesin. Terus di sini ada alat itu membuat garis tanam. Dan ini juga ada cara memanen padi. Kayak misalnya alat-alatnya. Nah, jadi di sini juga yang pernah tadi saya jelaskan, di sini tuh ada pengisi penjelasannya yang dulu orang-orang dulu tuh dia tuh manennya tuh dan membajak sawah itu memakai alat apa aja. Jadi di sini tuh ada mulai dari mata bajak merupakan salah satu bagian dari alat bajak. Mata bajak adalah kayu yang memiliki fungsi utama bajak untuk membalik tangan. Itu mata bajak itu menjadi dua, itu singkel dan kancing. Nah, sebelah mata bajak ini ada garu. Nih, garu ini merupakan peralatan pertanian padi tradisional yang digunakan untuk meratakan tanah setelah dibajak. Bagian-bagian garu ini ada cacadan, yaitu kayu di sisi depan yang bentuknya lurus. Yang kedua itu ada tunggangan, yaitu kayu yang diletakkan di tengah-tengah cacadan. Yang ketiga ada pasangan, yaitu alat-alat yang diletakkan di atas sapi atau kerbau yang menarik garu. Yang keempat ada pantek, yaitu kayu yang digunakan untuk menghubungkan antara cacadan dan tunggangan. Yang kelima ada cekeh, yaitu kayu yang berhubungan huruf X. Dan fungsinya itu agar tunggangan tetap pada posisi yang benar dan tidak lepas. Nah, selanjutnya juga ada apan-apan, yaitu kayu mendatar yang digunakan untuk menancapkan garu. Nah, ada juga yang terakhir nih, ada buntu garu, yaitu belahan bambu dipasang teratur pada apan-apan untuk meratakan tanah. Nah, ini juga alat-alatnya ya. Nah, uniknya di gedung di gedung C ini tuh dia tuh mempunyai 3 lantai. Sekarang itu kita berada di lantai 1. Nah, selanjutnya kita akan ke lantai 2. Yuk kita lihat. Nah guys, jadi kita tuh sampai di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini uniknya mereka tuh jendelanya tuh lihat, dia tuh hordengnya tuh pakai batik. Dan bisa keren sih. Karena mereka tuh hordengnya tuh pakai batik. Nih, ini juga nih ada penjelasan singkat tentang kedatangan bangsa Spanyol di Maluku. Di sini juga dijelasin ada perjanjian Zaragoza. Tuh, ini adalah gambar-gambar yang
sebagai apa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, di sini juga ada gambar-gambar dari transportasi, pokoknya banyak aja. Kalian bisa lihat fotonya dari pertanaman tembakau, pertanaman kineja, terus pertanaman kopi, transportasi sawit, pokoknya banyak di sini tuh. Keren ya. Nah, bentar. Ini juga nih ada nama-nama lembaga-lembaga pertanian dari mulai 1817 sampai 1940. Nah, ini ya ada nama lembaganya, di sini ada banyak dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Nah, ini juga nih disediain TV untuk melihat masa-masa yang ada di zaman dahulu. Jadi rasa deja vu ya, zaman abang dulu, wow. Oh, banget pokoknya. Nah, ini juga nih dijelasin sebagai awal kemerdekaan Sampai sekarang. Republik Indonesia sampai sekarang. Ada kabinet pembangunan, kabinet transisi reformasi, kabinet persatuan, kabinet gotong royong, kabinet Indonesia Bersatu, dan kabinet kerja. Itu tuh nyampe 2014 sampai 2019. Ini juga nih di sini juga nih ada gedung pertanian. Nah, ini tuh gedung-gedung pertanian yang ada di Indonesia. Tapi ini tuh di zaman-zaman dahulu. Nah, ini juga ada pendidikan pertanian. Nah, ini pokoknya semua gambar yang di sini ini tuh termasuk pendidikan yang ada di zaman dulu untuk pertanian. Nah, ini termasuk ada persawahan juga. Yes. Nah, persawahan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin segitu aja ya yang di lantai 2. Selanjutnya kita bakal ke lantai 3. Yang di mana itu lantai 3 ini rancangan-rancangan untuk pembangunan pertanian di Indonesia di masa depan. Jadi kita di semua di lantai ini kita akan melihat proses bagaimana mereka akan membuat sistem pertanian di depannya itu lebih maju dan lebih bagus, lebih modern gitu. Untuk sama dengan negara-negara lain. Kalian bisa lihat di sini tuh, itu ada alat-alat dan sebagai penjelasan gitu bagaimana ke depan. Untuk pestisida aja pakai drone. Untuk pestisida aja pakai drone. Gimana nggak canggih gitu kan ya? Nah, di lantai 3 ini juga kalian bisa lihat di sini tuh ada semacam panggung gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada acara bisa pakai sini, kayak misalkan ada sekolah gitu, ada acara kalian bisa di sini buat rekor gitu, foto bareng-bareng, sesi foto. Nah, di lantai 3 ini juga itu punya balkon guys. Ayo kita lihat. Nah, di balkon ini tuh termasuk salah satu tempat ikonik di museum ini ya. Gara-gara di sini tuh mempunyai tempat spot foto yang sangat bagus banget pemandangannya. Betul banget. Jadi kalau misalkan kalian habis ke museum itu, keliling-keliling museum, terus kalian ke balkonnya di gedung C ini karena akan mendapatkan view sebagus ini. Nah, Ini dia. Karena habis capek nih kan ya, ngeliatin museum gitu sambil baca-baca, terus kalian ke atas gedungnya, kalian langsung nikmatin view sebagus ini, masya Allah banget ya. Habis dari balkon ini juga, nah di belakang kita itu tuh langsung menuju ke gedung B. Langsung aja yuk. Ya. Nah, kita pas masuk ke sini tuh disuguhi dengan perkembangan industri persusunan di Indonesia. Ya, benar banget. Jadi di sini tuh dijelasin Des dari awal mulai abadnya itu pada tahun berapa, terus oleh siapa, Dan jenis-jenis produksinya semisal kayak Indomil, SGM, di situ ada Frisian Flag, Iya. dan kayak Carnation, di situ susu beruang lah, nah, itu dia. Nah, di sini juga tuh dikasih lihat alat-alat buat si pemerasan kepada si sapinya. Ya, betul banget. Di sini juga ada tempat buat sengampungin nih tempatnya. Nah, ini juga ada saringan susu, kayak saringan
digunakan sejak tahun 1990. Oke, lanjut sini. Nah, di sini juga tuh ada manfaat-manfaatnya, guys. Iya. Di sini juga ada kayak tanaman tumbuhan gitu deh. Jenis leguminosa, pakan ternak. Itu saya kan. Jadi kan juga udah lihat kita tuh dari gedung A sampai ke gedung D. Tapi sayangnya kita nggak bisa ke gedung B. Karena di gedung B itu termasuk manajemen atau ruang meeting yang ada di museum ini. Nah, jadi tapi kalian tuh bisa ambil beberapa ilmu yang udah kita share ke kalian. Karena dan kita selesai, kita langsung mau ke Teras depan. Yes. Oke. males jalan karena terlalu jauh. Kita pakai mobil. Nah, guys, jadi segitu aja perjalanan kita ke museum Tanah pertanian. Iya. Jadi selanjutnya kita mau kemana? Nyari makan karena kita lapar, jadi kita bakal nyari makan. Yo, next ikutin kita terus. Oke guys, mungkin segitu aja ya. Dari kita. Ya kita berdua yang tadi makasih juga kalian udah nemenin kita dari mulai awal kita di museum kan, tadi keliling-keliling tentang apa aja sih di museum itu, terus kita ngebahas apa aja. Sampai sekarang kalian masih nemenin kita buat makan tadi. Iya. Dah. Jadi pokoknya tuh makasih banget, semoga kalian enjoy dengan videonya tadi dan semoga kalian terhibur Iya. dan coba rasain makanan di sini. Sama mungkin kalian juga bisa kunjungin museum yang tadi kita udah kunjungin, karena di situ tuh menurut saya udah recommended banget lah menurut gue ya, karena masuknya udah mulai gratis, udah gitu kalian masih bisa nambah banyak ilmu. Karena di situ tuh ngejelasin sejarah tentang pertanian, peternakan, dan sejarah-sejarah juga yang lain. Kalian bisa belajar banyak di situ. Bener banget. Oke. itu. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa Tekan like, tombol like, komen. share ke teman kalian juga, dan subscribe. Yoi. Mungkin itu aja sama kita. Kami undur diri. Dadah. See you next time. Yes.